Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Mangapun, seperti biasa dalam pepernian. Pepernian itu kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih pernak-pernik. Pernak-pernik itu segala sesuatu yang kecil-kecil tapi manfaat, menarik untuk dibicarakan. Ini soal debat. Saat ini banyak orang debat tentang sesuatu, ya banyak hal lah ya, tentang kondisi negara ini, bangsa, dan lain-lain. Dan sebagian besar, debat itu tidak diiringi dengan pengetahuan ilmu yang cukup. Jadi debatnya bisa jadi debat kusir akhirnya. Patarik-tarik liang letter, kata orang Sunda. Pahuras-huras genggerong weh. Karena dalam debat, itu hanya dikenal satu atau dua istilah. Menang atau kalah debatnya. Dan biasanya di dalam debat itu, yang umum kita lihat sekarang, nggak ada orang yang mau kalah. Pasti mempertahankan argumennya dengan berbagai cara. Meskipun argumen itu entah benar entah tidak. Ya. Walau alam. Tapi menarik kalau kita melihat budaya seperti debat di dalam khasanah kebudayaan Sunda. Tapi bukan debat namanya. Sawala, padung dengan. Dalam sawala itu diskusi kurang lebih. Pasti ada padung dengan. Padung dengan itu memang seperti debat. Tapi ada hal yang menarik. Di dalam sawala itu tidak ada yang berniat, ini syarat sawalan. Tidak ada yang berniat untuk saling mengalahkan. Tapi yang ada adalah mencari solusi atau solutif. Dalam bahasa Sunda biasanya disebut pamustungan. Pamustungan itu solusi, conclusion. Kata akhir yang menjadi solusi buat materi atau masalah yang dibicarakan. Yang menarik di dalam sawala itu, meskipun ada padung dengan saling mengungkapkan argumentasinya, tapi ada satu kalimat atau mungkin frasa yang selalu mengawali setiap orang peserta sawala atau padung dengan itu ungkapkan. Kalimatnya atau frasanya adalah kumaha upami. Kumaha upami. Bagaimana kalau? Seperti begini. Orang lawan sawala kita menyampaikan pendapat. Lalu kalau dalam debat selalu disanggah tidak begitu, itu salah. Tapi kalau dalam sawala, padung dengan, gunem catur, ada juga yang menyebut itu gunem catur. Itu yang menyanggah tidak langsung menyanggah seperti itu, tapi dengan adab diawali dengan kalimat atau frasa kumaha upami. Bagaimana kalau? Contoh. Dalam bahasa Sunda, seseorang mengungkapkan pendapat, lalu kita ingin menyanggah atau mengungkapkan pendapat baru, tapi diawali dengan kalimat yang tadi. Contoh gini, tiasa janten pamadegan salira atau kamandang salira teh leres, tapi kumaha upami kieu. Kumaha upami itu penting, meskipun hanya dua kata, tetapi artinya kumaha upami itu bisa lebar. Dalam dialog itu dengan kalimat kumaha upami atau dua kata kumaha upami itu ada makna membuka kemungkinan disanggah kembali. Ada ruang buat orang untuk dialog. Terus membuka dialog. Tidak seperti debat, menutup orang untuk mengungkapkan pendapatnya, menutup orang untuk memenangkan pendapat. Karena
pendapat orang selalu disanggah oleh pendapat kita, atau pendapat kita selalu disanggah oleh pendapat orang lain. Tapi dalam sawala atau padung dengan, selalu ada kata kumaha upami. Kumaha upami. Bagaimana kalau pendapat itu diimplementasikan, apakah tidak menjadi masalah buat masyarakat? Kumaha upami. Karena kumaha upami, kata itu atau dua kata itu membuka kesempatan atau membuka pintu dialog untuk disanggah kembali. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, sawala atau padung dengan, ruh atau niatannya adalah solutif, bukan saling menyalahkan dan mengalah. Dulur, kalau ada luang waktu atau aya luang lolongkrang waktos, punten komen lah. Ya, sareng kalau ada luang waktu juga kasih masukan buat kita. Kira-kira materi apa yang ingin disampaikan untuk episode berikutnya dalam pepernian? Pan membuka dialog teh. Leres? Assalamualaikum. Ketepang di dalam pepernian episode berikut.